Ya, selamat pagi teman-teman yang ada di YouTube. Selamat pagi teman-teman yang ada di Zoom. Pagi semuanya. Apa kabar? Tepatnya hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Oktober. Welcome Oktober ya. Kemarin tanggal 1 tepatnya saudara. Tentunya sudah gajian ya saudara ya. Penuh sukacita, ada sukacita saudara. Yes, puji Tuhan. Baik, terima kasih bagi Anda yang masih setia dan saya berharap Anda tetap stay tune di sini. Karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita buka hati kita, biar Tuhan yang menjamah. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah, sepanjang kawal malam penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami membuka hati kami, celikkan mata kami Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman, menghidupi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga meminta, hamba menyerahkan tiap menit ke depan ke dalam tangan-Mu, tuntun hamba Roh Kudus. Engkau yang mengendalikan hamba menyampaikan hanya kebenaran firman Allah dengan penuh urapan, kuasa, otoritas, wibawa ilahi, penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan. Kami mendengarkan Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar, dan kami siap diubahkan, dikoreksi oleh firman-Mu. Kami sepakat mematahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah. Keangkuhan benteng-benteng manusia dalam pikirannya dihancurkan. Dan biarlah juga kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu dihancurkan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, kami dan seisi rumah kami, keluarga kami. Dan terutama saat firman ini diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom, 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 shalom. Teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di YouTube, by the way, ini ada di YouTube Priscilla Das Channel. Baik, saudara, selama saya berkhotbah, saya mungkin akan fokus ya. Jadi kalau ada permohonan doa, Anda boleh tulis di kolom chat. Dan saat ini, saudara, saya akan membawakan topik yang berjudul The Heart of Devotion. Perempuan yang memilih bagian yang terbaik. Saudara, bila Anda tahu apa bagian yang terbaik dan Anda memilihnya, Anda tidak akan pernah kehilangan tentang ini, saudara. Apa yang kita tuangkan di kaki Yesus tidak pernah sia-sia. Amin, saudara. Nah, kita akan bicara tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Dia memiliki the heart of devotion. Perempuan ini, perempuan yang memilih bagian terbaik. Saudara, kita akan membaca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan Yohanes 12 khususnya ayat 1 sampai 8. Saudara, sebelumnya bagaimana kalau saya kasih satu pantun di pagi hari ini mengawali awal bulan karena pasti masih penuh dengan keceriaan karena biasanya baru gajian ya saudara ya. Baik, ke Betania langkah di bawah. Maria duduk di kaki sang raja. Firman ku dengar, hatiku terjaga. Inilah bagian terbaik yang kekal selamanya. Shalom, shalom, shalom. Ya, baik saudara. Saudara, setiap orang punya pilihan. Bagaimana menanggapi Yesus? Apakah kamu memilih sibuk melayani atau duduk tenang mendengarkan Yesus? Saya berharap saat ini, saudara, ketika Anda mendengarkan ini, coba duduk tenang dan dengarkan Tuhan bicara. Lewat apapun, saudara, Tuhan bisa bicara. Kita hanya perlu duduk tenang mendengarkan dia bicara. Saudara Maria, siapakah Maria? Maria ini saudara Marta mungkin. Dia dari Betania. Dialah yang memberi banyak teladan kepada tiap orang tentang makna pengabdian dan penyembahan yang intim. Saudara, dia dikenal bukan karena dia punya kata-kata yang besar, bukan karena dia pengkhotbah, orator yang luar biasa, tetapi tindakannya sederhana, namun dia penuh kasih. Saudara, pertanyaannya, apakah hati kita dipenuhi kesibukan ataukah kita berpusat pada Kristus saat ini? Ya, saudara, saya sambil minum. Coba bertanya pada hatimu, apa kau penuh dengan kesibukan atau kau berpusat pada Kristus saat ini? Mari kita baca dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saudara.
Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Jadi ayatnya pelan-pelan kita kupas satu persatu sebelum kita masuk apa jadi inti poin dari sini. Lukas 10 ya saudara, mari kita buka dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Wow, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Saudara, jadi kalau saya bisa simpulkan ini bagaimana Maria duduk di kaki Yesus sementara Marta sibuk dengan pelayanan rumah tangga. Lalu dia duduk dekat kaki Tuhan yang dilakukan Maria dan terus mendengarkannya. Bila kita lihat di ayat 39. Sedang Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa maksud perkataan ini? Jadi ini keintiman dengan Kristus, keintiman kita dengan Tuhan. Ini lebih penting daripada kita sibuk dengan aktivitas keagamaan. Jangan pernah Anda melakukan aktivitas sebelum Anda memulai dengan keintiman, dengan doa bersama Tuhan. Nah, bila kita mengeksegesis di ayat 38, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Jadi saat itu dalam perjalanan dia tiba di desa. Ada perempuan namanya Marta. Dia menjamu mereka ya karena menerima dia di rumahnya ya. Jadi dalam perjalanan ini menunjuk pada travel naratif. Dari Lukas 9 ayat 51. Dari saat Yesus menuju Yerusalem untuk misi penyalipan, konteks ini penting. Penting kenapa? Karena Yesus sedang berjalan menuju salib. Jadi Maria ini sepertinya sudah punya feeling gitu ya. Jadi dia betul-betul dekat-dekat ya. Dan kisah ini ditaruh Lukas untuk menekankan pentingnya respon pribadi kita terhadap Yesus. Ini sebuah desa. Jadi ada tradisi Yohanes. Jadi ini menyebut desa itu Betania. Jadi Maria yang mengurapi kaki Yesus ini Betania. Ini 3 kilometer dari Yerusalem. Betania itu artinya apa? Betania artinya rumah kemiskinan, saudara. Rumah kurma. Jadi ini tempatnya pasti sederhana, menjadi lokasi keintiman antara Yesus dan sahabat-sahabatnya. Marta menerima dia di rumahnya. Kata Yunani, hypodekonomai, ini menyambut dengan ramah. Jadi ini menyatakan keramah tamahan seperti budaya Yahudi. Marta ini berperan sebagai pemilik rumah dan kakaknya Maria dan Lazarus. Dia anak sulung, saudara ya. Jadi di sini iman selalu dimulai dari kita menyambut Yesus masuk ke rumah kita. Tapi cara kita dapat berbeda-beda. Ada yang aktif sibuk atau dia mendengarkan. Sebentar ya. Baik, saudara, mohon maaf agak sedikit ada gangguan. Ya, baik saudara, jadi iman selalu dimulai saat kita menyambut Yesus masuk ke rumah. Namun cara kita menyambut itu berbeda. Ada yang menyambut aktif, sibuk, atau dia mendengarkan. Ini menjadi pilihan kita. Ini dapat menjadi bagian terbaik kita bagaimana kita menyambut Tuhan. Bila kita baca dari Lukas 10 ayat 39, dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara. Jadi Maria dan Marta ini bersaudara. Jadi diperkirakan Marta anak sulung, Maria adiknya. Dia duduk dekat Tuhan. Jadi Maria ini sudah terpesona dengan Yesus dan dia berespon, dia terus dekat sama Tuhan. Dia biarin kakaknya yang melayani. Dan dia terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ternyata Tuhan lebih senang yang seperti itu. Didengarkan perkataannya. Saudara, duduk dekat kaki Tuhan.
Jadi kita harus gali konteksnya. Dalam tradisi rabbinik, duduk di kaki seorang guru atau rabi ini berarti menjadi muridnya. Jadi Maria, dia langsung dekat sama kaki Yesus dengan bahasa tubuhnya. Dia menunjukkan, jadikan aku muridmu. Aku ingin mendengar engkau. Maria menempatkan diri dalam posisi talmid. Dalam bahasa, dalam budaya Yahudi, talmid, murid. Jadi sesuatu yang tidak lazim bagi perempuan Yahudi waktu itu, saudara. Dulu ada kasta, ya saudara ya. Jadi memang pada zaman Yesus, pokoknya di Yahudi itu patriarkal. Jadi perempuan itu kelas 2. Tapi Maria yang terpesona dengan Yesus dan Yesus membiarkan perempuan ini duduk kakinya. Dia itu seperti bilang dari bahasa tubuhnya, aku ingin, selalu ingin mendengar suaramu. Engkau guruku, rabi gitu ya saudara ya. Dan walaupun pada saat itu tidak lazim, tapi itu yang dilakukan oleh Maria. Kalau kita gali dari bahasa asli, parakatisasi, duduk sangat dekat. Itu seperti aku duduk, saudara. Dia tuh kayak ngelendot kaki gitu ya. Itu intensional, itu bukan kebetulan, saudara. Ini dia mendengarkan, bukan sekedar mendengar bunyi, tapi mendengarkan dengan hati untuk menaati. Jadi Maria sedang menggeser peran gender tradisional. Dia perempuan yang biasanya sibuk di dapur. Biasanya saudara, perempuan itu biasanya di dapur. Yang ada dengan para guru, itu biasa laki-laki saudara. Dalam film-film juga kita sering lihat ya. Jadi biasanya perempuan itu di dapur ya, kalau ada tamu ya. Yang ngomong-ngomong itu paling para laki-laki. Tapi Maria sedang mendobrak tradisi. Dia sedang mendobrak tradisi karena kemurnian hatinya yang begitu ingin dekat pada Yesus. Saudara, dia sedang menggeser peran gender tradisional karena biasanya Maria harusnya di dapur seperti Marta, tapi dia memilih posisi murid di ruang utama. Dia tidak mau peduli, dia hanya ingin dengar, dia ingin duduk dekat sama Yesus, intim dengan Yesus dan Yesus senang. Wow, dari sini Yesus tahu dia tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus membedakan, dia pasti ngomong, Maria, sopanlah, bantulah kakakmu Maria. Ayo, ini biasanya tempat laki-laki. Kalau dia sentimen gitu ya, karena banyak yang kayak gitu, sentimen sama perempuan. Perempuan di dapur gitu ya, saudara ya. Jadi Maria sedang menggeser peran gender. Dan Yesus membuka pintu bagi perempuan untuk menjadi murid sejati. Dia tidak pernah membedakan gender, baik laki-laki dan perempuan. Buktinya ketika Yesus dekat banget dengan Maria, Maria yang seperti menantang budaya karena kasihnya kepada Yesus, dan Yesus membiarkannya karena Yesus tahu hatinya. Jadi deposit sejati itu dimulai dari mendengar firman dengan hati yang terbuka. Bila kita gali lagi di ayat 40 ya, dari Lukas 10 ya. Ayat 40 saudara bunyinya demikian saudara ya. Tetapi Marta sangat sibuk. Marta sangat sibuk. Ini biasanya yang memang normalnya setiap perempuan pada konteks zaman itu. Saya bicara konteks ya saudara. Dia sibuk melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Mungkin dia bingung. Seharusnya Yesus ini ngomong dong sama Maria, bantuin kakakmu. Nah, seperti kita ibu ya, kalau misalnya ada kakak kita atau adik kita yang lagi ngelayani tamu, menjamu kita sama tamu, pasti eh, kalau ada yang duduk aja dekat Yesus, dengerin Yesus, pasti kita bilang, bantuin kakakmu di dapur gitu ya. Nah, saudara, tapi itu yang sebenarnya yang dilakukan Marta ini hal yang juga bisa ditoleransi. Kenapa dia sampai ngomong gitu walaupun sedikit mengeluh sebenarnya. Tidakkah engkau peduli membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku karena biasanya langsung disuruh gitu ya. Bila kita mengeksegesis sangat sibuk, dia selalu bilang sangat sibuk. Artinya terseret ke sana kemari, terpecah-pecah, tidak fokus. Itu yang sangat sibuk. Marta hanyut dalam kesibukan. Dia sehingga tidak fokus. Ini kata yang menggambarkan hati yang tercerai-berai, saudara. Pelayanan atau diakonia, ini pelayanan itu mencakup pelayanan meja, keramah tamahan, dan ini dipakai Lukas untuk pelayanan gereja juga, saudara ya. Di Kisah Rasul 6 ayat 1-4. Masalahnya bukan pelayanan itu salah atau benar, itu tidak salah sebenarnya, tetapi ketika kita kehilangan fokus, ini yang berbahaya. Marta bersikap mengeluh pada Yesus, bukan meminta tolong,
untuk Maria membantu dia. Jadi dia menyalahkan seakan-akan menyalahkan Yesus. Tidakkah engkau peduli? Ini nada protes. Dia memerintah Yesus, suruhlah dia. Ini kontras sementara Maria duduk diam. Si Marta sibuk gelisah. Jadi pelayanan yang tidak berfokus pada Yesus, pusatnya bukan Yesus akan berubah jadi keluhan, kecemasan, dan mengontrol Tuhan. Saudara, kalau Anda sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan mau, bukan yang Anda mau, saudara, maka semuanya akan lebih mudah dan lebih menyenangkan, saudara. Kita nggak perlu menjadi keluhan atau menjadi beban, saudara. Tetapi apa jawab Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, ini pengulangan nama Marta, Marta. Ini gaya semit. Ini menandakan kasih sayang dan kelembutan. Sama seperti Saulus, Saulus. Masih ingat bila kita membaca dari Kisah Rasul 9 ayat 4? Jadi di sini khawatir. Khawatir ini merinas, terpecah-pecah dalam pikiran. Dia penuh kekhawatiran. Jangan khawatir tentang hidupmu. Dan bukankah sering sekali kita dengar itu di Alkitab? Kita khawatir, menyusahkan diri, ada gaduh, ada ribut, ada resah. Kata ini dipakai untuk kerimunan, saudara. Jadi Marta sibuk banget dengan banyak hal, tetapi dia tidak berfokus pada Yesus. Kalau Anda sibuk tapi tidak fokusnya pada Yesus, Anda pasti lelah. Ujungnya Anda akan mengeluh dan menganggap itu semua beban, saudara. Jadi fokusnya sebenarnya harus Yesus. Kehidupan yang penuh kesibukan rohani ini bisa hilang makna keheningan hati untuk menikmati Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu. Saudara, jadi seakan-akan seperti itu. Jadi satu saja bila kita membilang satu saja yang perlu. Yesus mengkontrakskannya dari banyak yang perlu. Jadi kehidupan yang sibuk akan kehilangan makna, keheningan hati menikmati Tuhan. Jadi saudara, ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, satu saja yang perlu. Yesus mengkontraskan banyak perkara dengan satu hal yang penting. Dia menggemahkan di Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta di dalam Tuhan dan di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan menikmati baitnya dan menikmati kasihnya. Saudara, jangan sampai Anda ketinggalan ya. Siapa saja yang perlu? Yesus mengkontraskan banyak perkara. Marta satu aja yang perlu. Ya, ini yang kuminta kepada Tuhan dan diam di rumah Tuhan. Ini pilihan aktif, ini sadar, ini bukan kebetulan, ini bagian terbaik. Dan bila kita gali dari bahasa aslinya, saudara, agaten merida. Bagian biasanya dipakai untuk warisan. Jadi bila kita membaca dari Ulangan 10 ayat 9, Mazmur 16 ayat 5, artinya Maria telah memilih warisan kekal bukan yang sementara. Tidak akan diambil. Ini janji eskatologis tentang penyembahan sejati akan menghasilkan sesuatu yang kekal berbeda dengan makanan yang habis atau pelayanan yang berlalu. Jadi pilihan Maria ini simbol deposi sejati. Fokusnya pada Yesus bukan hal sementara. Saudara, Maria ini melambangkan deposi, fokus mendengar, menyembah, dan berrelasi dengan Yesus. Maria, Marta ini lambang kesibukan, pelayanan tanpa keheningan, tanpa keintiman dengan Tuhan akan terwujud dalam keluhan dan kehilangan sukacita. Yesus mengajarkan prioritas. Hanya satu hal yang perlu, duduk di kaki Kristus. Saudara, jangan biarkan kesibukan pelayanan menggeser keintiman pribadi dengan Kristus. Sediakan waktu duduk di kaki Yesus setiap hari melalui doa, firman, dan penyembahan pribadi. Percayalah, pilihan deposit tidak pernah sia-sia.
Itulah warisan kekal yang tidak akan diambil dari kita. Nah, sekarang kita membaca dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, bagaimana Maria menuangkan minyak narwastu. Jadi, Maria saudara Marta ini Maria yang sama yang menuangkan minyak narwastu. Ini peristiwanya menjelang penyalipan Yesus. Maria ini memang orangnya sangat begitu mengasihi Yesus. Tahukah Anda siapa wanita yang pernah membuat hati Yesus masgul? Maria. Waktu Lazarus meninggal, Marta ngomong Yesus nggak nangis, saudara. Anda bisa nanti baca kisahnya, tetapi ketika Maria bicara, Yesus pun menangis, saudara. Masgullah hatinya. Kenapa bukan waktu Marta bicara hati Yesus masgul? Karena Yesus begitu tersentuh dengan keintiman Maria. Maria begitu mengasihi Yesus. Dia begitu duduk dekat, diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan Yesus walaupun dia tahu dia seorang perempuan. Dia nggak sibuk kemana-mana, fokusnya hanya Yesus. Sampai dia tuh kasih minyak. Jadi dia bukan wanita yang kelihatan, yang kedapatan berzina ya saudara. Jangan pikir yang mengurapi kaki Yesus itu wanita yang kedapatan berzina kalau di Katolik seperti itu, tapi sebenarnya tidak, Saudara. Ini Maria Betania, ini berbeda dengan Maria yang kedapatan bukan bukan Maria juga namanya, nggak ada namanya yang kedapatan berzina, Saudara. Jadi Maria punya hati yang begitu tulus. Makanya saya tadi putarkan lagu Hati yang Tulus seperti merpati. Ini dimiliki oleh Maria juga, saudara. Fokusnya hanya Yesus, Yesus, Yesus. Sampai dia nggak, Yesus nggak pernah minta dia pecahkan minyak narwastu untuk Yesus. Begitu dia tahu, dia kalau kita intim sama Tuhan, kalau kita begitu dekat dengan Tuhan, kita peka akan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa jelaskan. Saudara, hanya Maria yang pernah saya baca ya saudara, yang membuat Yesus masjul. Maka menangislah Yesus, masgullah hatinya. Setelah Maria bicara, Maria yang begitu dekat. Saudara, keintiman akan membuat Tuhan begitu juga mengasihi kita. Peristiwa ini menjelang penyalipan Yesus. Bila kita membaca Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Maria mengambil setengah liter, bayangkan setengah liter itu mahal banget minyak narwastu dan sangat mahal, tapi dituang semua di kaki Yesus, lalu disekah dengan rambutnya dan bau minyak itu memenuhi rumah. Saudara Yudas Iskariot yang hatinya nggak tulus, dia pura-pura mengkritik. Tetapi Yesus membela Maria. Maria selalu dibela oleh Yesus. Ketika disudutkan Marta, Yesus membela Maria. Siapapun kita yang fokusnya sungguh-sungguh murni hanya kepada Yesus, percayalah pembelamu Yesus walau kau sering disalah mengerti. Saudara, tapi Yesus membela Maria. Biarkan dia melakukan hal ini sebagai persiapan untuk penguburanku. Ini memberi pesan yang sangat dalam, penyembahan sejati. Ini melibatkan pengorbanan dan Yesus menganggapnya sangat berharga. Saudara, bila kita membaca dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Jadi, saudara, Yesus ini pernah membangkitkan Lazarus, saudara, dari Maria. Ya, jadi ayat pertama bila kita membaca 6 hari sebelum Paskah di Betania. Bila kita mengeksegesi saudara 6 hari sebelum Paskah ini peristiwa yang terjadi hari Sabat sebelum Yesus masuk Yerusalem. Jadi ini perjamuan di rumah Lazarus mendahului Minggu Palma ya. Jadi Paskah ini menunjuk pada pengorbanan anak domba. Yohanes menekankan bahwa tindakan Maria ini persiapan menjelang kematiannya. Wow, Maria peka sekali kalau akan ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi memang perempuan itu lebih peka, saudara. Sama seperti Maria Magdalena ya, yang menjadi oh, wanita pertama saksi kebangkitan. Saudara, Yesus begitu banyak mengasihi perempuan. Perempuan pada saat itu kelas 2. Dan yang sangat dekat, yang membuat Yesus pernah nangis bukan laki-laki, tapi perempuan, hatinya perempuan. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Jadi saudara, bila kita melihat ini peristiwa sebelum Yesus em, disalib ya, menjelang Sabat. Paskah ini menunjukkan tadi pengorbanan anak domba. Jadi Maria ini sedang
persiapan menjelang kematian Yesus. Saudara, saya mau bahas Betania karena ada kata kota Betania. Ini desa kecil, kurang lebih 3 kilometer dari Yerusalem. Namanya Rumah Kemiskinan, Rumah Kurma. Jadi ini tempat persahabatan dan kasih intim Yesus dengan murid-muridnya ya, saudara. Nah, ini kita ulang lagi. Jadi, devosi Maria ini lahir dari pengalaman pribadi dengan Yesus. Ini yang membangkitkan saudaranya. Ini penyembahan sejati, itu lahir dari pengenalan pribadi kita akan kasih dan kuasa Kristus. Saya ulang, penyembahan sejati itu hanya lahir dari pengenalan pribadi. Kalau Anda tidak mengenal secara pribadi, penyembahan sejati tidak akan pernah keluar dari mulut Anda. Saudara, dan kalau Anda sudah mengalami kasih dan kuasa Kristus, Anda akan menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Saudara, devosi Maria ini karena dia begitu dekat dengan kaki Yesus. Jadi mereka mengadakan perjamuan seperti yang diulang tadi. Dan Maria, diakonia, Marta setia dengan karunia praktisnya melayani dengan aktivitas. Saudara, di sini ada beberapa kontras simbolis. Marta ini identik dengan pelayanan yang aktif. Lazarus ini menyimbolkan kesaksian hidup. Maria ini menyimbolkan penyembahan yang intim. Jadi ketiganya ini memang diperlukan. Ini gambaran respon kita manusia yang lengkap kepada Yesus. Ada yang melayani, ada yang bersaksi, tapi ada juga yang menyembah gitu ya saudara. Maria mengambil setengah liter. Tadi sudah dibilang setengah liter itu berapa saudara? Itu 327 gram. Jumlahnya besar, boros, dan padahal cuma sekali pakai. Minyak narwastu itu atau yang disebut Nardos pisticus, ini minyak aromatik impor dari India mahal sekali 300 dinar. Ini upah setahun seorang pekerja. Mungkin kalau pekerjanya kalau sebulan dia dapat gaji 5 juta aja ya. Berarti itu minyak eh katanya setahun berarti kali 12. 12 berarti 60 juta minyak aja gitu ya. Wow. Jadi meminyaki kaki Yesus biasanya dipakai minyak di kepala tamu kehormatan. Tapi Maria dia memilih kaki saudara. Ini kerendahan hati total. Ini kerendahan hati total ya. Jadi mereka Maria menyeka dengan rambutnya dalam budaya Yahudi saudara. Rambut perempuan itu mahkotanya, mahkota kemuliaan. Ya, di 1 Korintus 11 ayat 15. Maria meletakkan kemuliaannya di bawah kaki Kristus. Ini tindakan intim. Ini sangat intim, saudara. Sekaligus kontroversial karena bau minyak semerbak di seluruh rumah. Ini simbol penyembahan sejati yang berdampak luas. Ini yang memenuhi rumah, ini yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi pengorbanan kasih Maria memberikan harta kemahalannya bagi Yesus ini simbol yang juga menunjukkan kerendahan hatinya, menyeka kakinya dengan rambutnya. Ini artinya dia menyerahkan kehormatannya bagi Kristus. Jadi saudara, penyembahan sejati akan menghasilkan aroma Kristus yang akan menyentuh banyak orang. Yudas Iskariot sosokan berkata, "Mengapa minyak ini tidak dijual, uangnya diberi orang miskin?" Yohanes menyingkapkan, dia punya karakter sebagai bendahara yang suka curi kas. Jadi kritik Yudas itu bukan tulus tapi kedok keserakahan. 300 dinar setahun gaji buruh. Ini logika ekonomi melawan logika kasih, saudara. Begitu kasihnya Maria terhadap Yesus tanpa dia suka hitung-hitungan. Kalau kita mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan, kita nggak akan hitung-hitungan, saudara. Dan Maria, saudara, ini memberi ini apa ya, saudara? Memberi yang terbaik tanpa hitung-hitungan. Yudas suka hitung-hitungan. Nah, hati-hati yang megang uang, suka megang uang jadi bendahara bisa jadi sosok yang suka hitung-hitungan gitu ya. Dia berpikir untung rugi, hatinya gelap. Jadi penyembahan sejati ini sering disalahpahami dan dikritik. Namun kasih yang boros untuk Kristus ini selalu lebih mulia daripada logika keuntungan manusia. Jadi hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, tetapi karena ia seorang pencuri. Bukan karena tulus perkataannya, tapi memang udah terbiasa karakternya picik gitu ya saudara. Yohanes ini saksi mata yang menyingkap motivasi Yudas. Jadi kritik rohani di luar tapi hatinya korup. Maria tulus, tapi Yudas munafik. Yohanes menegaskan
Bukan jumlah uang yang penting, tapi motivasi hati. Jadi makna teologisnya deposit sejati tidak bisa dipalsukan. Tuhan itu melihat hati. Dia melihat hati. Jadi biarkan dia melakukan hal itu katanya. Untuk hari penguburanku. Yesus sudah menafsirkan tindakan Maria secara propetis. Maria sedang mengurapinya untuk penguburan. Dalam adat Yahudi, tubuh yang mati itu diurapi minyak wangi. Maria melakukannya sebelum kematian Yesus. Seakan-akan dialah satu-satunya yang paham misi Yesus akan disalib setelah ini menjelang salib. Maria peka karena dia intim. Kalau Anda intim, Anda akan peka terhadap hatinya Tuhan, terhadap hatinya Yesus. Lebih dari murid-muridnya yang lain yang hanyanya bisanya bingung saat itu, saudara. Jadi penyembahan intim kita akan membuat kita peka dengan rencana Allah. Maria menubuatkan melalui tindakannya, bukan kata-katanya. Kalau kita menggali ayat 8, Yesus menjawab Yudas, orang miskin selalu ada kok samamu. Tapi aku kan gak akan selalu ada, nah, walaupun mereka gak ngerti apa maksud Yesus. Yesus tidak meremehkan orang miskin. Matius 24 ayat 5. Dia hanya sedang menekankan momen kairos. Ada waktu untuk menolong miskin, tetapi ada saat waktu di mana prioritas adalah Yesus sendiri. Dan Maria menangkap momen ini. Yudas melewatkannya. Deposi sejati peka terhadap momen ilahi. Saya bilang, deposi penyembahan sejati akan membuat kita peka terhadap momen ilahi, mengutamakan Kristus di atasnya. Jadi, kalau saya bisa simpulkan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini, deposi sejati adalah respon kasih yang lahir dari pengalaman pribadi kita dengan Kristus seperti Maria yang dia pernah menangis tapi akhirnya menyembah. Deposi sejati ini pengorbanan yang mahal. Narwasti murni, setahun gaji. Deposi sejati itu bentuk kerendahan hati yang dan intim karena dia menyeka dengan rambutnya, saudara. Deposit sejati itu propetis dan kekal, ya. Jadi persiapan penguburan Kristus. Deposit sejati tidak pernah sia-sia. Kalau dikritik, Yesus membelanya dan aroma penyembahan itu bertahan sepanjang sejarah. Matius 26 ayat 13. Saudara, kasih lebih besar dari logika. Jangan hitung-hitungan dalam memberi kepada Tuhan. Letakkan mahkota di kaki Yesus. Reputasi, kehormatan, bahkan yang paling berharga bagi kita. Percayalah, penyembahan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita tuangkan di kaki Yesus akan menjadi kesaksian kekal. Dengan demikian, Maria dari Betania menjadi teladan perempuan yang memilih bagian terbaik. Dia duduk di kaki Yesus. Lukas 10 ayat 39 dan menuangkan minyak di kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 3. Jadi dua kisah ini menyatu dalam satu pesan. Apa yang dituangkan di kaki Yesus, percayalah saudara, tidak akan pernah sia-sia. Ya. Jadi kalau kita membaca dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 nih saudara, ini ada banyak kontras, ya. Namun kalau kita lihat lagi dan telaah, kita telaah terus saudara, 6 hari sebelum Paskah, jadi ini sebelum Yesus masuk Yerusalem ya saudara. Nah, deposi Maria ini karena dia punya pengalaman pribadi intim kepada Yesus. Dan penyembahan sejati lahir dari pengalaman pribadi akan kuasa Kristus. Saudara, mereka mengadakan perjamuan. Marta melayani, Lazarus duduk makan. Jadi perjamuan itu depnon, jamuan malam. Ini lambang persekutuan dan sukacita. Marta melayani. Ya, memang perempuan pada lazimnya begitu. Nah, namun Marta tetap setia dengan karunia praktisnya melayani dengan aktivitas. Lazarus duduk makan. Ini tanda kehidupan setelah dibangkitkan. Lazarus menjadi saksi hidup kuasa Tuhan. Marta simbol penyembahan aktif, saudara. Nah, sementara Lazarus kesaksian hidup, Maria penyembahan intim. Ketiganya ini respon yang lengkap untuk Yesus ya. Jadi Maria mengambil setengah liter minyak narwastu mahal lalu meminyangi kaki Yesus setengah liter tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Saudara, saya mau kasih dari semua yang kita paparkan, terutama ayat 8, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Apa maksudnya? Yesus bukan meremehkan orang miskin, tapi momen kairos ya.
Ada waktu menolong yang miskin, ada waktu memprioritaskan hanya Yesus sendiri. Maria menangkap momen itu. Yudas melewatkannya. Deposi sejati ini peka dengan momen ilahi seperti yang saya bilang. Utamakan Kristus di atas segalanya. Berdasarkan teologis The Heart of Devotion, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, deposi sejati itu respon kasih yang lahir dari pengalaman pribadi dengan Kristus. Maria pernah menangis, namun akhirnya menyembah. Deposi sejati adalah pengorbanan mahal, kerendahan hati yang intim, profetis dan kekal, dan percaya tidak akan pernah sia-sia. Jadi ada tiga pesan yang mau saya bawa. Pertama, devotion dimulai dari mendengar firman. Saudara suka dengar firman, perkatakan firman. Bila kita membaca dari Lukas 10 ayat 39, Maria duduk duduk diam di kaki Yesus. Ini postur kerendahan hati, saudara. Dan ini kerinduan yang sangat dalam. Penyembahan itu bukan hanya bernyanyi, aku berserah, aku berserah. Ya, jadi bukan hanya nyanyi, saudara penyembahan, tetapi ini lebih kepada mendengar dan menaati. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Sediakan waktu setiap hari, duduk di kaki Yesus, dan melalui doa dan firman bukan sekedar aktivitas rohani. Mulai dengan keinginan bersama Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ya, penyembahan-penyembahan yang begini Tuhan senang. Jadi penyembahan itu bukan nyanyi, tapi ada ketaatan di dalam. Saudara, bila kita ingat kisah Samuel kecil di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10, dia melayani Imam Eli. Firman Tuhan jarang pada waktu itu dan dia mendengar panggilan Tuhan di malam hari. Samuel, Samuel. Setelah diarahkan Eli, dia menjawab, bicaralah Tuhan sebab hambamu mendengar. Maria duduk di kaki Yesus. Ini menempatkan diri sebagai hamba yang mendengar. Deposi tidak dimulai dari aktivitas, melainkan dari postur hati yang mau mendengarkan firman. Juga Ezra ahli kitab, saudara. Ezra bertekad meneliti Taurat Tuhan. Ezra ini menunjukkan inti deposi penyembahan dimulai dari firman yang dihayati, bukan sekedar perasaan keagamaan. Daud juga di Mazmur 119 ayat 11 sampai 97. Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya jangan aku berdosa terhadap engkau. Dia mengasihi Tuhan, merenungkannya siang malam. Dan Maria duduk di kaki Yesus. Daud merenungkan firman. Jadi deposi selalu dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Saudara, ada yang bernama Sokrates. Dia bertanya dengan metode yang unik. Dia tidak hanya bicara tapi membimbing muridnya untuk belajar mendengar dan berdialog. Seperti Maria, murid sejati dimulai dengan willingness to listen, mendengar dengan hati. Saudara, demikian juga Abraham Lincoln. Dia sebenarnya seperti Maria. Dia belajar dalam kepemimpinan sejati dari mendengar suara Tuhan. I am driven many times upon my knees by overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom seemed insufficient. Saudara, ini luar biasa. Jadi dari Samuel, Ezra, kita melihat dasar biblika. Deposi dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Begitu pula Socrates, Mother Teresa, Lincoln. Kita melihat bukti paralel. Bagaimana mereka bijak, rohanian, pemimpin besar. Dan bagaimana kebijakan dan kekuatan lahir itu dari kita dahulu. Ya, saudara, devotion yang kedua, devotion diwujudkan dengan pengorbanan. Tadi yang pertama, devotion itu lahir dari keintiman, keintiman kita dengan Tuhan. Ya, makanya kita bisa mendengar firman Tuhan, keintiman. Dan yang kedua, saudara, yang kedua, deposit diwujudkan dengan pengorbanan. Minyak narwastu 300 dinar gaji setahun. Wow, ini pengorbanan besar. Dan tanpa perhitungan Maria menuangnya. Kasihnya lebih besar daripada nilai uang. Maria menuangkan tanpa perhitungan. Karena dia sudah melihat dan mengenal siapa Yesus. Kalau Anda nggak kenal, Anda akan hitung-hitungan. Tapi kalau Anda kenal, Anda pasti tidak suka hitung-hitungan, saudara. Ya,
Jadi kasihnya lebih besar dari nilai uang. Jadi penyembahan yang sejati itu lahir dari hati yang rela mengorbankan yang terbaik. Apa yang kita berikan kepada Tuhan percaya tidak akan pernah kembali sia-sia, saudara. Ya, eh, jadi tidak akan pernah kembali sia-sia. Percayalah, saudaraku, tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan baik itu nggak harus bicara uang ya saudara ya. Bicara waktu, bicara tenaga, pelayanan. Maria dari Betania ini mengorbankan minyak narwastu murni yang mahal banget untuk mengurapi kaki Yesus. Ini tindakan dilihat sebagai pemborosan tapi melihat sebagai penyembahan. Ya. Dan saudara, bila Anda tahu juga bagaimana Daud ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia memberikannya secara gratis. Daud berkata, "Aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan Allahku ya bakaran, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Jadi dia punya pengorbanan sejati. Kalau namanya pengorbanan itu ada harga yang harus dibayar. Itu menuntut harga. Perempuan miskin dengan dua peser. Dia memberi dari kekurangan, bukan dari kelimpahan. Jadi Yesus menegaskan bahwa pemberian yang kecil secara nilai tetapi besar secara hati ini lebih berharga di mata Allah. Seperti saya ingat ibu keperawatan Florence Nightingale ya yang lahir 1820 sampai 1910 dia disebut ibu keperawatan modern. Dia meninggalkan kenyamanan hidup bangsawan Inggris untuk mengabdikan diri bagi pelayanan kesehatan di medan perang di Crimea. Wow, saya juga suka dengan Mahatma Gandhi. Saudara, dia melepas status kenyamanan bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan India lewat jalan tanpa kekerasan. Hidupnya menjadi teladan pengorbanan bagi nilai yang diyakininya. Demikian juga Mother Teresa, contoh-contoh ini, Florence Nightingale, ibu keperawatan, Mother Teresa, Mahatma Gandhi, ini orang-orang yang punya hati seperti Maria Bethania, keintiman dengan Tuhan. Mother Teresa sederhana, tetapi melayani orang miskin, orang sakit terbuang. Jadi baginya pengabdian kepada Tuhan ini hanya nyata jika diwujudkan dengan pengorbanan. Jangan bilang tidak ada pengorbanan, selalu ada pengorbanan, saudara. Ya, devotion yang tidak disertai pengorbanan itu hanya emosi. Tetapi devotion atau penyembahan sejati itu pasti berkorban. Ya, bisa dari uang, waktu, tenaga. Jadi itu wangian yang harum di hadapan Kristus. Apapun yang membuat kita itu benar-benar berkorban itu harum. Makanya, ku bawa korban pujian kepadamu, oh Tuhan, juga korban kegirangan kepadamu, oh Tuhan, korban ucapan syukur. Jadi hati yang sungguh berdeposi berkata seperti Daud, "Aku tidak akan memberi kepada Tuhan sesuatu yang tidak ada harganya bagiku." Devotion tanpa sacrifice hanyalah niat. Sacrifice tanpa devotion hanyalah beban. Tetapi devotion dengan sacrifice adalah penyembahan sejati. Anda datang dengan penyembahan sejati, pasti di dalamnya ada pengorbanan. Mau pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Jadi ini bukan hanya bicara uang, saudara ya. Yang ketiga, devotion berdampak kekal. Tadi yang pertama apa, saudara? Devotion yang pertama itu, yang kedua tadi diwujudkan dengan pengorbanan. Ya, yang pertama kita sebut penyembahan sejati, devotion saat kita mau mendengar, ada bicara dengan keintiman. Devotion sejati dimulai dari keintiman, mendengar firman Tuhan. Yang kedua itu butuh pengorbanan. Dan yang ketiga, saudara percaya ini bahwa devotion sejati, penyembahan sejati kita itu tidak akan pernah sia-sia. Dia berdampak kekal. Bila kita membaca dari Lukas 10 ayat 42 dan Lukas 12 ayat 7 sampai 8, saudara. Yesus berkata, bagian terbaik itu tidak akan diambil dari Maria. Ini tindakan Maria dipakai Tuhan sebagai persiapan penguburan Yesus. Bahkan sampai hari ini, kesetiaannya selalu diceritakan. Wanita ini selalu diceritakan sampai sekarang. Jadi penting sekali punya keintiman. Hati yang berdeposi atau penyembahannya sejati pada Yesus pasti akan meninggalkan warisan rohani yang tidak akan hilang.
Seperti Maria dari Betania, Yesus sendiri selalu berkata, dia memilih bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil. Pengurapan minyaknya akan dikenang. Apa yang dilakukan Maria ini selalu dikenang. Saudara, devotion Maria menembus waktu dari ruang tamu Betania hingga Golgota, bukan hanya itu, bahkan sampai kekekalan. Jadi perempuan yang pernah juga mengurapi Yesus yang berlumur dosa, air mata dan minyaknya menjadi monumen rohani yang Yesus abadikan. Dosanya yang banyak telah diampuni. Jadi penyembahan dan pengorbanan pasti akan menghasilkan pengampunan yang kekal. Dan bila kita melihat Petrus yang pernah menyangkal Yesus, dia punya kasih dan pengabdiannya yang diuji kembali setelah kegagalannya. Dan Petrus memiliki devotion yang sejati setelah keintiman dan mengenal pribadi Yesus lebih dalam. Dia mungkin nyanyinya begini saudara. Bertemu muka dengan muka. Jadi devotionnya atau penyembahan Petrus ini menghasilkan dampak kekal sebagai gembala jemaat mula-mula dan saksi Kristus. Saya suka Dietrich Bonhoeffer, dia teolog Jerman. Dia berani melawan Nazi, saudara. Dan walaupun dia akhirnya dihukum mati, dieksekusi, tapi tulisannya bergema sampai sekarang. The Cost of Discipleship. Terus hidup dan memberi dampak kekal. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Tapi percaya tidak pernah sia-sia. Akan selalu mengenang, Anda akan dikenang dan juga terutama Tuhan mengenal kita. Saya suka William Wilberforce, politisi Inggris yang mendedikasikan hidupnya melawan perbudakan. Setelah puluhan tahun perbudakan dihapuskan, buah devotion yang melampaui generasi. Saya suka juga Jim Elliot. Dia misionaris muda yang mati martir di Ekuador. Kalimatnya abadi sampai sekarang. Dia berkata, "He's not fool who gives what he cannot give to gain that which he cannot lose." Hidup singkat, saudara, tapi devotion berdampak kekal. Devotion sejati tidak berhenti di bumi, dia bergema sampai ke surga. Percayalah, apa yang kita tuangkan di kaki Yesus mungkin lenyap dari tangan kita, tapi tidak akan pernah lenyap dari ingatan kekekalan. Devotion Maria ini melampaui ruang tamu. Dia mengurapi Yesus di ruang tamu Betania, tapi ini mencapai tahta Allah. Sebab apa yang dilakukan bagi Kristus tidak pernah sia-sia. Devotion atau penyembahan sejati yang ditabur dalam kasih saudara, percayalah pasti berbuah kekal dalam kerajaan Allah. Ketika dunia lupa, surga tetap ingat, percaya. Sebab setiap tetes devotion di hadapan Kristus itu dicatat untuk kekekalan. Saudara, karena itu apa yang bisa kita lakukan? Prioritaskan keintiman dengan Tuhan, hadirat Tuhan setiap pagi. Jangan pernah kau bangun dari tempat tidurmu sebelum kau berdoa, mengucap syukur, tenggelam dalam penyembahan sejati. Itu akan membuat perbedaan, saudara. Akan membuat perbedaan yang sangat-sangat besar. Dan jangan biarkan kesibukan merampas waktu kita di kaki Yesus. Ini penting sekali. Beri yang terbaik, saudara. Bukan sisa, bukan sekedar kewajiban ini, melainkan persembahan kasih. Beri yang terbaik, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kau sudah kenal Tuhan, pasti kau tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kau hitung-hitungan, there's something wrong pengenalanmu akan Tuhan. Saya nggak bicara soal uang, saudara ya. Saya nggak bicara tentang itu saja, ada banyak hal. Saudara, percayalah, tidak ada yang sia-sia yang kita beri dengan penuh ketulusan, kemurnian. Baik doa kita, pelayanan kita, pengorbanan yang kita curah pada Tuhan itu akan berbuah kekal. Percayalah, saudara. Maria menunjukkan bahwa penyembahan sejati bukan sekedar aktivitas, saudara. Bukan sekedar aktivitas, ini sikap hati. Duduk di kaki Yesus, menuangkan minyak terbaik, menyeka dengan rambut. Ini semua melambangkan apa? Kerendahan hati, kasih, pengabdian total. Apa yang dituangkan di kaki Yesus, percayalah, tidak pernah sia-sia. Sekarang coba bertanya, saudara. Apakah hati kita ini hanya sibuk terus seperti Marta, atau mau kita memiliki devosi seperti Maria? Saya percaya, saudara, saat Anda mengutamakan Tuhan, Anda bisa merasakannya. Saya ingin memberi seperti bunga yang dipersembahkan. Dengan kasih itu lebih berarti daripada karangan bunga mahal tanpa kasih. Devotion
is not measured by the cost of the gift, but by the love in the heart. Jadi Maria mengajarkan kita, Maria dari Betania ini untuk selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Utamakan keintiman dengan Kristus daripada kesibukan dunia. Seperti ditulis, kita belajar untuk memberi apa yang terbaik dalam hidup kepada orang yang sangat mengasihi kita, kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, Yesus Kristus. Maria sadar bahwa dia ciptaan. Karena itu dia berusaha membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ini pilihan yang paling tepat menjadi teladan selamanya, menjadi teladan penyembahan dan pengabdian yang dalam. Mendengar di kaki Yesus, memilih bagian terbaik. Saudara, ini luar biasa. Peristiwa di Betania ini, ya. Jadi seperti murid yang menunggu di ruang guru. Daripada lari, dia paham bahwa belajar langsung dari guru itu lebih berharga ketimbang sibuk. Begitu pula, duduklah di kaki Yesus, dengarkan dia. Di tengah kepadatan hidup, tantangan akan selalu terus ada. Dan kita perlu mengatur waktu dan prioritas. Kita harus meluangkan waktu untuk berdoa, baca firman, renungkan kebenaran Tuhan. Jika kita memprioritaskan kehadiran Tuhan seperti Maria, pasti kita akan tumbuh. Yesus menjanjikan bahwa yang kita ambil lebih baik tidak akan pernah diambil dari kita. Ini nilai rohani kekal. Jadi, beri yang terbaik, saudara, seperti Maria. Dan saat ini saya eh, mau membuat apa yang kita tuangkan di kaki Yesus tidak pernah sia-sia. Baik uang, baik waktu, baik tenaga. Seperti Maria dari Betania. Dia memprioritaskan Kristus dan eh, apakah dengan mendengarkan dia atau mengurapi dia adalah bagian yang terbaik yang memberi hasil kekal. Jadi Anda mendengarkan keintiman Anda dalam bentuk Anda mendengarkan bahkan mengurapi. Ini bagian terbaik yang memberi hasil kekal. Dia mengajarkan kita bahwa penyembahan yang tulus tidak akan sia-sia. Hati yang tulus seperti merpati, hanya kau yang memiliki. Jadi sebagaimana Yesus membela perbuatan Maria dan berjanji hal itu dikenang selamanya. Demikian juga setiap anugerah yang dicurahkan baginya akan dibahas ya, akan dibalas Allah dengan kebaikan abadi. Saya percaya kita terinspirasi seperti Maria memilih bagian terbaik dalam hidup ini, baik dalam relasi intim dengan Kristus, dalam penyembahan dan pengabdian yang sungguh-sungguh. Saudara, demikian firman Tuhan dan seperti Maria memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil, ada rema untuk kita beberapa perempuan di sini. Ini kata Tuhan, Tuhan meneguhkan pelayananmu, bukan sekedar tentang kesibukan melayani, tetapi tentang memilih bagian terbaik, Yesus sendiri. Dalam setiap langkah pelayananmu, Yesus rindu ibu engkau tetap duduk di kakinya sebelum berdiri di mimbarnya. Apa yang dituangkan dalam air mata pengorbanan dan kasihmu di kaki Yesus tidak akan sia-sia. Itu mau menjadi wewangian pelayanan yang mengalir untuk bangsa-bangsa. Dan saya mendapat nubuat dan pewahyuan untuk panggilan, baik panggilan saya dan beberapa kaum ibu di sini. Pewahyuan tentang minyak narwastu. Minyak narwastu Maria melambangkan harga yang besar dari pengabdian total. Tuhan berkata, anakku, pengorbananmu, waktumu, air matamu, pelayananmu, narwastu wangi yang aku pakai untuk mengurapi generasi ini. Tidak ada satu tetes pun yang sia-sia. Dan yang kedua, nubuatan tentang pelayanan. Tadi pewahyuan tentang minyak narwastu, ini nubuatan tentang pelayanan. Ini juga untuk saya. Seperti Maria, tampil berbeda dari Marta dan murid lain. Tuhan memakai Anda, Tuhan memakai saya juga untuk menjadi suara propetik bagi gereja. Suara yang menarik jemaat kembali ke kaki Yesus. Keintimasi, bukan sekedar aktivitas. Saudara, Tuhan akan membuka pintu pelayanan lintas denominasi dan bangsa, di mana ibu, di mana engkau akan mengingatkan gereja agar tidak kehilangan bagian terbaik dalam arus kesibukan zaman ini.
Yang ketiga, pewahyuan tentang panggilan pribadi. Beberapa ini juga untuk saya, Tuhan menegaskan. Seperti Maria yang mendahului penguburan Kristus dengan urapan. Demikian juga engkau akan mendahului dengan doa, dengan pengajaran dan pelayanan. Menyiapkan tubuhku, yaitu gereja, untuk menyambut kedatanganku kembali. Artinya, engkau akan dipakai sebagai pembawa aroma penyembahan dan pewahyuan prophetik yang mempersiapkan gereja bagi kedatangan Kristus. Jadi kita dipanggil menjadi Maria di generasi ini, penyembah, pengajar, pengurap tubuh Yesus melalui firman dan pelayanan. Apa yang Anda tuangkan, apa yang kita tuangkan, meski dianggap orang sia-sia, percayalah ini menjadi warisan kekal kita yang harum, dupa harum bagi Tuhan dan siapapun yang kita layani. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti Maria punya penyembahan sejati. Dengan keintiman kami, dengan Engkau mendengar lebih lagi suaramu. Bicaralah Tuhan setiap pagi, pertajam kami seperti seorang murid. Dan ajari kami percaya Tuhan kami mau memberi yang terbaik, bagian yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan dan juga Tuhan kami percaya penyembahan kami menjadi minyak yang wangi Tuhan. Tuntun kami seperti Maria ini yang rela berkorban dan tidak hitung-hitungan memberi dan tahu bagian yang terbaik. Terima kasih. Biar kami semuanya mempersiapkan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia wewangian pelayanan. Engkau yang mempersiapkan untuk pelayanan bangsa-bangsa. Biar kami menjadi pembawa aroma penyembahan dan pewahyuan prophetik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita doa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluargamu, anak cucumu, pendidikanmu, usahamu, upayamu, apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahannya untuk kemuliaan namanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, 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 amin. Baik, saudara, saya akan tutup dengan satu pantun. Baik, teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, ini pantun penutup. Narwastu harum, dicurahkan kasih mengalir abadi di kaki Sang Mesias. Devotion sejati takkan pernah habis, menggema di surga, menjadi warisan mulia di atas. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang stay tune di YouTube dan di Zoom. Kita pamit dulu, kita jumpa lagi besok atau 2 hari lagi. Tuhan memberkati.